Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan muji asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat neraka. As-sanatu pula. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu utawi taun. As-sanatu utawi taun al-ula kang kawitan. As-sanatu utawi taun al-ula kang kawitan min umrihi saking yuswane Kanjeng Nabi. Atau saking umure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saya jelaskan ya. Di sini menjelaskan tentang at-tasalsul. Di pembahasannya al-qismu tsani bagian yang kedua ahamul hawadithi al-waqi'ati fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian penting yang terjadi pada waktu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murattabatan bihasabi tasalsul tarikhilah. Ini nanti menjelaskan hanya poin penting. Jadi nanti tahun pertama terjadi kejadian yang penting, kejadian apa? Tahun kedua terjadi apa? Tahun ketiga terjadi apa? Jadi hanya poin pentingnya saja, tidak secara panjang lebar. Makanya dikatakan ahamul hawadith, kejadian yang paling penting di sini. Apa murattabatannya? Apa namanya? Diurutkan sesuai dengan tahunnya. As-sanatul ula min umri. Iya saya tanya. Fi hadhihi sanati ing dalam iki-ikilah tahun. Fi hadhihi sanati ing dalam iki-ikilah tahun. Ja'at taqo sapa Halimatus Sa'diyah. Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ila Makkah tumeka maring Makkah. Ila Makkah tumeka maring Makkah. Wa akhadathu lan ngalap sapa Halimatus Sa'diyah ing Kanjeng Nabi. Wa akhadathu lan ngalap sapa Halimatus Sa'diyah ing Kanjeng Nabi ila Bani Sa'din tumeka maring Bani Sa'ad. Pada tahun yang pertama dari kelahirannya
sini ada perempuan yang mulia namanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Beliau terkenal dengan namanya yang menyusui Kanjeng. Jadi ketika tahun pertama dari lahirnya Kanjeng Nabi, di sini Kanjeng Nabi diberikan kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kemudian sama Sayyidah Halimatus Sa'diyah Kanjeng Nabi dibawa ke Bani Sa'ad, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ini pada tahun pertama. Wa fi sanati tsaniyati wa fi sanati lam iku tetep ing dalam tahun ataniyati kang kaping 7. Wa fi sanati lam iku tetep ing dalam tahun ataniyati kang kaping 7 mulida den lahirake. Mulida den lahirake sapa Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiyallahu ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun kedua dilahirkannya sahabat yang paling mulia juga. Beliau yang selalu menemani dakwahnya Kanjeng Nabi. Dari awal mulai dakwah sampai Islam berjaya, sampai Islam tersebar di kota Mekah dan kota Madinah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini As-Siddiq julukannya. Ini karena dulu ketika pada kejadian Isra dan Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi diperjalankan dari Mekah kemudian Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Mekah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dinaikkan, diangkat sampai ke langit ketujuh, diperjalankan hanya 1 malam. Ini banyak yang enggak menyetujui, maksudnya enggak mungkin terjadi. Kok bisa perjalanan jauh hanya diperjalankan hanya 1 malam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu, itu langsung dia, kalau ini Kanjeng Nabi, yang terjadi oleh Kanjeng Nabi, dilakukan oleh Kanjeng Nabi, saya langsung mempercayainya. Nggak perlu banyak nih. Nah, kalau secara normal itu sangat tidak mungkin sekali perjalanan jauh, bahkan sampai ke langit 7 hanya pada waktu 1 malam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu, langsung meyakini, yang mengimaninya. Maka beliau dijuluki dengan As-Siddiq, membenarkan apa yang terjadi, apa yang datang dari Kanjeng Nabi. Wa fi sanati tsalitsati lan iku tetep ing dalam tahun, wa fi sanati lan iku tetep ing dalam tahun atsalitsati kang kaping 3. Waqa'a tunibo apa hadithu syaqi sadrihi, kedadian den bukae dodone Kanjeng Nabi. Kedadian den bukae dodone Kanjeng Nabi. Asy-syarifi kang mulya. Apa hadithu syaqi sadrihi, kedadian den bukae dodone Kanjeng Nabi. Asy-syarifi kang mulya. Wakila lan den ucapake iku fi rabi'ati ana ing dalem taun 4. Iku fi rabi'ati ana ing dalem taun 4. Wakila lan den ucapake iku fil khamisati ana ing dalem taun kaping 5. Iku fil khamisati ana ing dalem taun kaping 5. Pada tahun ketiga dari kelahirannya Kanjeng Nabi terjadi kejadian yang agung di sini, kejadian yang paling penting di sini apa? Dadanya Kanjeng Nabi dibelah, terjadi syaqqu sadri oleh malaikat, siapa ingat ya? Malaikat Jibril. Dibuka dadanya, yang mengatakan diambil kotoran. Ini ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan di tahun kejadiannya ini dibelah dari Kanjeng Nabi ini pada tahun keempat, ada yang mengatakan juga terjadinya bukan tahun keempat, tapi fil khamisah pada tahun kelima. Ini
Nanti ketika Sayyidah Halimah Sa'diyah mengetahui, ini sangat takut sekali. Ini takutnya kanjeng Nabi terjadi apa? Akhirnya nanti langsung dibalikan kepada siapa? Sayyidah Aminah, ibunya kanjeng Nabi. Karena saking takutnya, takutnya kalau kanjeng Nabi ini terjadi apa? Ini makanya nanti tahun kelima setelahnya kanjeng Nabi langsung dibalikan kepada Sayyidah Aminah. Wa fi sanatil khamisati, wa fi sanati lan iku tetep ing dalam tahun al-khamisati kaping 5. Raddathu baliake ing kanjeng Nabi. Raddathu baliake ing kanjeng Nabi sapa Halimah, Sayyidah Halimah. Maksudnya Halimah Sa'diyah. Ila ummihi maring ibuke kanjeng Nabi. Pada tahun yang kelima dari dilahirkan kanjeng Nabi ini terjadi kejadian bahwasannya kanjeng Nabi dibalikannya kanjeng Nabi di pangkuan ibu kandungnya Sayyidah Halimah. Ini kalau Ustaz ada taklikan di bawahnya dijelaskan waladhi hamalaha ala rabbihi ba'da an kanat harisatan ala iqamatihi ma'aha ma takhawwaqat alaihi hina syuqqa sadruhu asy-syarifah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sebab kenapa kanjeng Nabi dikembalikan di pangkuan ibunya, ya karena itu terjadinya pembelahan dadanya kanjeng. Kalau terjadi apa-apa aja dibalikan kepada ibunya kanjeng Nabi Sayyidah Aminah. Wa fi sanati sadisati, wa fi sanati lan iku dalam tahun asadisati kaping 6. Kharajat metu wa meos. Kharajat metu bihi kelawan kanjeng Nabi. Sapa ummu ibuke kanjeng Nabi. Kharajat metu bihi kelawan kanjeng Nabi sapa ummu ibuke kanjeng Nabi. Li ziyarati akhwalihi. Krono arahe ziarah piro-piro sedulure kanjeng Nabi. Sedulur paman ini ada khol, ada akhwal. Akhwal jamak daripada kholun. Tahu bedanya amun dan kholun? Tahu dong? Kalau amun itu paman dari pihak apa? Dari laki-laki, pihak dari bapak. Tapi kalau bahasa Arabnya paman dari pihak perempuan namanya apa? Kholun. Kalau laki-laki ya kholun, perempuan kholatun. Tapi kalau dari pihak laki-laki paman namanya amun, dari perempuan amnah. Kalau akhwalihi ini berarti apa? Paman dari ibu atau bapak? Ini jamak akhwal. Jadi kholun. Bani Adiyin, nyatane saking Bani Adi bin Najjar bil Madinati ing dalam kota Madinah. Wa fi hadhihi sanati lan iku ana ing dalam ikilah taun. Lan iku ana ing dalam ikilah taun tuwfiyat sedo sapa ummuhu ibuke kanjeng Nabi. Tuwfiyat sedo sapa ummuhu ibuke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil abwa'i ing dalam abwa. Inda audatiha ing dalam nalikane bali'e ummuhu. Ing dalam nalikane bali'e ummuhu. Ini pada tahun ke-6 ini terjadi kejadian yang paling penting di sini ketika kanjeng Nabi pergi berziarah beserta dengan ibunya Sayyidah Aminah, pergi untuk menziarahi dari paman, dari keluarganya, dari ibunya di kota Madinah. Akan tetapi pas ketika perjalanan pulang, ketika sampai di Abwa, ini ibunya kanjeng Nabi wafat. Indah audatiha, ketika balik dari Madinah menuju ke Mekah. Jadi sudah baru berumur 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya.
Wa fi sanati tsaminati wa fi sanati lan iku ana ing dalem taun atsaminati kaping 8 tufiya sedo sapa jaduhu simbahe Kanjeng Nabi rupane Abdul Muthalib ala aftari aqwali ing atase luweh akehe pira-pira ucapan ala aftari aqwali ing atase luweh akehe pira-pira ucapan wantaqalat lan pindah wantaqalat lan jadi pindah apa al-kafalatu wong kang ngrawut utawa wong kang ngrawat ila ammihi maring pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalibin Terus ketika di tahun yang ke-8 kakeknya Kanjeng Nabi juga wafat. Ini ala aksaril aqwal, maksudnya menurut pendapat dari banyak ulama. Sini wafatnya pada tahun ke-8 ketika Kanjeng Nabi masih belum 8 tahun. Kemudian wantaqalat al-kafalatu ila ammihi. Akhirnya Kanjeng Nabi ini diasuh oleh pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abi Thalib. Wa fi sanati tasi'ati wa fi sanati lan iku ana ing dalem taun atasiati kaping 9 kharaja metu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ma Abi Thalibin serta Abi Thalib ila Syami tumeka maring Syam litijarati krono arahe dagang pada tahun ke-9 ini Kanjeng Nabi diajak oleh pamannya Abi Thalib pergi untuk ke Syam dengan tujuan apa? Berniaga, maksudnya berdagang. Jadi ketika kecil pun Kanjeng Nabi sudah diajarkan untuk berdagang. Sampai terkenal kejujurannya Kanjeng Nabi. Jadi selanjutnya nanti sampai memperdagangkan juga dipercaya oleh memperdagangkan ada Sayyidah Khadijah, itu kan terkenal orang yang kaya raya. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai terkenal orang yang terpercaya, akhirnya dimintai tolong untuk menjagakan untuk memperdagangkan dagangannya. Itu akhirnya laris. Kalau Ustaz di hadisnya ada taklikan nomor 1 wa hadzal qawlu qalahu Abu Hasan al-Mawardi wa dzakara Ibnu Sa'din bi isnadin lahu an Dawud bin Hasinin annahu kana ibnu itsnatai asyrata sanatan. Jadi ada pendapat yang lain mengatakan ketika Kanjeng Nabi ini berdagang di Syam, ketika pergi diajak bersama dengan Abi Thalib, ini terjadi pada tahun ketika Kanjeng Nabi berumur 12 tahun. Wa fi sanati lan iku dalam tahun ats-tsalitsata asyrata kaping 13. Ats-tsalitsata asyrata kaping 13. Ulida den lahirake sapa Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Umar bin Khattab. Pada tahun ke-13 dilahirkannya sahabat Umar bin Khattab. Dia terkenal dengan apa ya? Ketegasan. Termasuk kalau perang itu beliau paling berani. Bahkan orang kafir musyrik itu pada takut, saking berani. Ada dulu beliau juga termasuk sempat beliau mu'alaf sebelum masuk Islam.
Islam. Akhirnya beliau masuk Islam, Islam semakin jaya dengan kemasukannya Sayyidina Umar. Karena tuh Islam semakin ditakuti dengan masuknya Sayyidina Umar. Di sini kalau ditanya disebutkan nasab daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu, Abu Hafsin Amirul Mukminin. Lakopnya dijuluki dengan Abu Hafs Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Wulida ba'dal fili bithalat asyrata sanatan. Beliau dilahirkan setelah tahun gajah, selang 13 tahun. Kana 'indal mab'athi syadidan 'alal muslimin. Dulu Sayyidina Umar di sini ceritakan sangat keras dengan orang-orang muslim. Tsumma aslama, kemudian beliau masuk Islam. Fakana Islamu fathan 'alal muslimina wa farajan lahum min ad-dhiqi. Dengan sebab keislamannya Sayyidina Umar, ini Islam semakin jaya, mendapatkan futuh, semakin meluas, semakin wa farajan lahum min ad-dhiqi. Yang dulunya Islam itu sempit, belum banyak dikenal, akhirnya dengan kemasukan Sayyidina Umar, Islam semakin jaya, semakin disegani, semakin tawallal khilafata bi'ahdi Abi Bakr as-Siddiq. Waladita fiha asyra sinina wa nisfu thamaniyati ayyamin. Ini beliau memegang khilafah setelah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq selama 10 tahun dan 10 tahun asyra sinina wa nisfin wa thamaniyati ayyamin, 10 tahun dan juga lebih dari 8 hari. Wa tuwfiya bi ta'nati Abi Lu'ah al-Majusi. Nah, Sayyidina Umar ini meninggalnya apa? Ditusuk oleh Abi Lu'ah al-Majusi. Wa huwa yusallil fajr, ketika sholat subuh. Am 23 Hijriah, pada tahun 23 Hijriah. Wa kana fi thalithati wa sittina min umrihi. Ini Sayyidina Umar ketika wafat bertepatan umur 63 tahun, berarti sama dengan umurnya Kanjeng. Bahkan ketika dikuburnya pun di sampingnya Kanjeng di Madinah itu di Masjid Nabawi. Ketika ada ziarah itu ada Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di samping. Jadi nanti ketika ziarah, ketika ulun salam itu Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wa dufina fil hijrati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikebumikan di hijrahnya Kanjeng Nabi, di ruangnya Kanjeng Nabi, dan diwafatkan di tempat Kanjeng Nabi. Istilahnya ketika Kanjeng Nabi wafat di situ, dia itu dikuburkan, yaitu di rumahnya di Masjid Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabat. Oke, lanjut. Wafid sanati lan iku dalam tahun ar-rabi'ata asyrata kang kaping 14. Kanat kono apa harbul fijari, perang Fijar. Ini perang Fijar. Nama perang banyak, ada perang Badar. Perang Badar pun ada dua, ada Badar Sughra, ada Badar Kubra. Ada perang Khandaq. Ada perang apa lagi? Perang Uhud. Apa lagi? Siffin. Perang apa? Hunain, terus Yarmuk, terus Tabuk, ya, terus Mu'tah, Khandaq udah tadi, terus ada Badar Kubra, Badar Sughra. Sekarang Uhud sudah. Apa? Perang Ahzab, ya. Perang apa lagi? Perang Siffin muda tadi. Perang? Ya, betul. Baina Kinanah wa Qaisin. Dalam antarane Bani Kinanah wa Qaisin Bani Qais. Baina Kinanah dalam antarane Bani Kinanah wa Qaisin Bani Qais. Wa qad hadara lan teman-teman
hadir atau teko. Teman-teman ono ya. Hadir maksudnya hadir. Ikut andil. Sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi hadhil harba ikilah perang. Hadhil harba ikilah perang. Kenapa dibaca hadhil harba bukan harbi? Bukan harbi. Ayo kenapa? Mana menjadi mudhofileh. Ini dibaca hadhil harba bukan harbi. Kenapa harbi bukan harbi baca harba? Kenapa? Tahan, salah. Kenapa? Karena maf'ul B. Siapa yang bisa? Hadhil harba karena kedudukannya hadhi yang menjadi maf'ul B. Ikut hadhil harba. Wasumiyat lan denarani harbal fujari ing aran perang fujar. Harbal fujari ing aran perang fujar liwuqiha karena tumibane harbal fujar. Liwuqiha karena tumibane harbal fujari iku fi syahril harami ana ing dalam wulan haram. Fi syahril harami iku fi syahril harami ana ing dalam bulan haram. Ini pada tahun ke-14. Ketika baru 14 tahun. Ada kejadian harbul fujar namanya perang fujar. Perang Fijar. Ini perang di antara Bani Kinanah dan Bani Qais. Waqad hadara sallallahu alaihi wasallam hadil harba. Kanjeng Nabi masih berumur 14 tahun. Ini sudah mulai ikut perang. Sekarang kalian perang apa? Umur berapa tahun sekarang? Umur berapa tahun? 14. Kelas 9 berapa tahun? 13. 15. 14 ya? 16 ya udah lulus 14. Sekarang kalian perang apa? Sudah perang belum? Apa? Bukan, melawan pembunuhan. Perang kalian adalah melawan apa pembunuhan. Pedangnya apa? Pikiran. Itu makanya satu paling apa ya? Paling gak enak itu ketika ke kelas kok ada yang nggak bawa pita, nggak bawa buku terus mau ngapain gitu. Oh, dibandingkan perang itu sebelum perang sudah di bakalan duluan katanya. Ada lagi ke kelas nggak bawa pulpen. Kan mau perang lo nggak bawa pedang. Belum baru datang langsung ditebas langsung tewas. Ya? Karena lagi perang melawan apa? Bodoh. Itu alatnya yang bawa pulpen, bawa buku, bawa kelas, bawa kita, bawa buku. Belum perang kok sudah kalah. Ya. Terus wasunniyat harbal fujari ruqiha fi syahril haram. Kenapa kok dinamai dengan perang fujar? Dan katakan fijar ya, karena terjadinya perang ini pada bulan haram. Apa nama haram itu? Puasa. Itu bulan haram. Di sini kalau bulan haram ya dalam Islam ada berapa bulan yang mulia? Ada apa? Muharram, Syawal, Rajab. Rajab. Ramadan. Rajab, Dzulqa'dah, dan 4. Inna iddatash syuhur 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diurut. Wallahu a'lam bishawab.